semuanya, tadi ada sedikit kendala, jadi kita pindah di Oh Ya Siho. Tadi awalnya kita mau eh, live-nya pakai Oh Ya Cerita Arsip, tapi ternyata ada kendala. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita undang dulu Kamayanya. Kamaya, apakah Kamaya sudah bergabung? Tunggu. Jadi buat temen-temen yang baru banget gabung sama Oh Ya Cerita, jadi Oh Ya Cerita ini adalah live podcast yang ditayangkan harusnya di Oh Ya Cerita Arsip, tapi karena masih terkendala teknis dan lain-lain masih di Oh Ya Siho. Tapi nanti nextnya bakalan live-nya di Oh Ya Cerita. Gitu. Kita undang dulu narasumbernya. Kamaya, apakah sudah bergabung? Maya, aku udah bisakah Maya? Aku udah undang. Udah. Aku udah terima requestan kamu. Sambil nyetel lagu dulu nggak sih? Sambil nungguin Kak Maya. Atau aku aja yang nyanyi? Bentar ya, teman-teman. Coba kamu pakai Cooking Maya. Aku nggak ngerti apakah karena di private gitu, jadi mungkin nggak bisa semua orang lihat atau gimana. Udah bisa nggak, Mai? Aku udah kirim undangan. Coba kamu lihat di pesan. Coba guys, aku di sini mau test drive. Jadi aku akan undang buat yang sekarang nonton, kalian diterima aja tapi nggak usah kameranya kalau misal di off aja ya. Maksudnya bentar, ini buat You My Collection, kamu bersedia gak buat aku tes, aku undang kamu. Coba Kak Upi, aku undang Kak Upi ya, tapi coba bisa gak? Atau pakai Cooking Mama, aku coba ya Mai. Ah, Kak bisa yang lain. Makasih Kak Upi. Kayaknya karena kamu di private mungkin Mai. Ya udah aku undang kamu di Cooking Maya ya. Udah bisa, Cooking. udah Oh udah bisa. bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bentar ya Kak, makasih aku ya, matiin. Gaptek. Eh, bentar Kak Upi. Bentar aku matiin. Gimana cara? Astagfirullah. Mohon maaf ya guys. Maaf ya, aku gaptek, aku nggak ngerti. Kak Upi bisa keluar di mana ya Kak Upi? Oh,
Oke, udah Udah. bisa Kakak sekarang. kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya ya, terima Ya, kasih buat Maya yang bersedia untuk jadi iya, teman cerita di Hoya Cerita episode 10 ini. sama-sama. Meskipun tadi ada sedikit gangguan teknis, tapi itu tidak akan mengganggu nanti ke depannya gitu ya. Mah wajar lah ya, Betul. gitu. Ya udah ya, daripada kita buang-buang waktu gitu ya. Kita langsung aja ya ke Hoya ceritanya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore, selamat malam yang ada di Indonesia. Jadi, teman-teman sekarang lagi mendengarkan Oh Ya Cerita. Oh Ya Cerita ini adalah live podcast yang tayang harusnya di Oh Ya Cerita Arsip, tapi sekarang masih di Oh Ya Siho karena nggak tahu ada teknis apa gitu, mungkin nanti kedepannya bakalan tayang di Oh Ya Cerita Arsip gitu. Dan setiap episodenya ini kita akan kedatangan teman cerita yang akan sharing ceritanya, sharing pengalamannya, termasuk di episode 10 ini. Di episode 10 ini spesial nih guys, karena teman ceritanya kita datangkan langsung dari Berlin nih. Jadi rada jauh, btw aku di Frankfurt dan teman ceritanya dari Berlin. Daripada kita banyak cuap-cuap gitu ya, mendingan kita langsung kenalan aja nggak sih sama temen ceritanya. Jadi buat temen cerita episode 10, halo Kak Maya, Halo, Kak Sinta. gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ini manggilnya aku kakak atau gimana nih? Atau mbak? Panggil aja nama aku. Oke, iya, halo Maya, terima kasih ya udah bergabung di Oh Ya Cerita episode 10 Iya, ini. sama-sama. Sekarang biar pendengar cerita tahu siapa sih yang lagi ngobrol ini gitu, bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semua. Silahkan. Assalamualaikum teman-teman. Jadi nama aku Mazaya, tapi biasa dipanggil Maya biar lebih singkat. Terus perkenalannya seputar apa ya? Ya, seputar kamu sekarang lagi Oh, ngapain iya ya. gitu. Jadi Terserah gitu. sekarang sekarang aku itu camaba ya, calon mahasiswa baru gitu kan. Hmm. Alhamdulillah kemarin habis lulus student collect, terus insya Allah nanti Oktober mulai kuliah S1 di TU Berlin jurusan Teknik Pangan. Udah sih. Oh, kecil Suara banget suara Maya aku. kecil kan? Harus digedein lagi ya. Oh, Iya, jadi digedein lagi. sekarang itu Maya atau Mazaya, Maya tuh lagi mau nanti bulan Oktober baru mau masuk di TU Berlin ya. Kalau nggak Mm-mm. salah teknik pangan ya gitu ya Mazaya. Betul, Maya. betul. Berarti, tapi waktu kamu ke Jerman itu dulu awalnya ngapain sih, Maya? Jadi waktu awal aku Jerman, aku itu au pair. Au pair nih guys, gitu. Terus kalau memang dulu tuh memang kamu pengen au pair aja atau memang pengen kuliah gitu? Kenapa kamu pilih ke Jerman? Enggak. Sebenarnya Enggak. awal aku ke Jerman itu niatnya kuliah. Ah, Terus eh sebenarnya ikut au pair itu iseng-iseng awalnya. iseng-iseng. Kok bisa nih iseng-iseng? Jadi kan gini loh, aku niat awal ke Jerman itu kan mau kuliah. Jadi kelas 12 itu aku udah mulai les Hmm. bahasa Jerman untuk persiapan Oh, tes student collect. Terus karena kodarullahnya waktu itu kan pandemi ya. Jadi waktu aku lulus SMA itu lagi pandemi tahun 2020. Ya seharusnya kan ya lanjut les kayak tahun 2020 tuh harusnya udah selesai gitu loh les B2. hmm. Cuman ya karena pandemi lah ya, semua sempat terhenti. Ya udah jadi ya plan-plan yang tadinya harusnya berjalan sesuai rencana ya jadi nggak berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi pada saat itu aku baru selesai B2 itu di tahun 2021. Nah, di tahun 2021 itu ya namanya juga orang mau ke Jerman ya, mau kuliah, mau pasti nonton YouTube tuh isinya seputar Jerman ya gak sih? Suka ngeliatin Iya. vlog-vlog mahasiswa Jerman gitu kan. Tapi tiba-tiba di home YouTube tuh muncul aja gitu ada program au pair gitu kan. Aku klik lah. Terus aku lihat kayak, oh menarik juga nih, asik juga gitu kan. Asik juga, apalagi kan dulu kan masih muda ya. Ya sekarang juga masih muda sih. Sekarang juga masih muda. Udah tua. Sekarang juga masih muda. Tapi karena dulu masih muda, terus prinsip hidup tuh YOLO. Jadi kayak you only live once. Jadi semuanya pengen dicoba
Jadi kayaknya asik juga ikut ini, nambah-nambah pengalaman baru, nyoba-nyoba hal baru. Ya udah, aku bilang lah ke orang tua kayak, boleh gak ikut ini? Terus ya mereka membolehkan, ya udah aku ikut ini. Karena pertimbangannya juga adalah, jadi pada saat tahun 2020 itu aku sempat tes student collect juga di Indonesia. Jadi di Hmm. Indo kan juga ada student collect ya, Hmm. swasta. Aku nggak lulus. Waktu itu aku belum punya sertifikat apa-apa, jadi masih les B1. Aku nggak lulus di student collect itu. Nah, pas aku nemu program ini, ya aku berpikirnya selain iseng-iseng, aku mikir kayak, semoga dengan ikut ini, bahasa Jerman aku tuh bisa improve. Dan aku jadi lebih kenal sama kultur Jerman. Hmm. Jadi pada saat aku ikut ANP itu, aku udah ready gitu loh, mentalnya ready, terus aku juga otaknya ready gitu loh, karena ya setidaknya bahasa Jerman aku improve gitu kalau ikut ini. Dan aku mikirnya kayak, ya setidaknya pada saat aku daftar student college itu lebih gampang dari Jerman, ya kan, Hmm. dibandingkan aku ngirim-ngirim dokumen dari Indo gitu loh istilahnya. Ya udah jadinya, ya udah ikut aja ke Tauper gara-gara itu. Terus kalau boleh tahu nih, kan kamu tuh persiapan ke Jerman itu udah akhir 2000, pas masih sekolah nih, kelas 12. Itu kenapa pilih Jerman gitu? Adakah alasan lain kenapa Jerman yang dipilih? Sebenarnya, jadi sebenarnya tuh kayak dari kecil tuh orang tua tuh kayak, papa sih terutama, kayak, nanti kuliah di Jerman ya, nanti kuliah di Jerman ya, dari kecil tuh udah digituin. Cuman waktu aku kecil, ya iya iya aja kali ya. Jadi Hmm. sepertinya ini tuh sebenarnya mimpi papa aku yang mungkin tidak tercapai, jadinya mungkin pengennya ke anaknya gitu ya. Ya Hmm. udah, waktu kecil sih ya iya iya aja dan kayak masih belum menanggapi serius, tapi pada saat SMA itu, pada saat teman-teman yang lain udah punya PTN impian masing-masing, aku tuh bingung kayak, aku kuliah di mana ya? Iya, jadi aku bingung. Jadi pada saat kelas 12 tuh, aku baru nanya ke Orang tua. mama papa kayak, kayak, aku kuliah di mana sih sebenarnya? Aku harus kuliah di mana ya sebenarnya gitu kan. Terus ya udah akhirnya orang tua nyaranin kayak, ya udah mau nyoba di Jerman aja. Ya udah, coba. Jadi ya udah, pure karena itu aja sih. Ya. Tapi ya aku tahu lah ya, Jerman ya bagus juga kualitas pendidikannya. Jadi memang tidak ada alasan khusus kayak kamu pengen ke Jerman, pengen ketemu Bunda Korla kayak gitu ya. Belum ada gak sih tahun itu? Ya, 2020 belum ada Bunda Korla, belum naik Betul, ya gitu. betul. Tapi memang benar ya, ternyata memang mimpi itu tidak bisa dicapai oleh orang tua kamu, oleh papa kamu, dan dicapai oleh anaknya. Iya, amin. Hmm. Ya. Wow, gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Mai, kamu kan akhirnya milih au pair karena kamu lihat postingan-postingan au pair yang di YouTube, yang di mana gitu. Tapi sebenarnya bayangan kamu tentang au pair itu apa sih gitu? Apa sih yang kamu bayangkan soal au pair ini? Aku gini ya, aku berekspektasi tapi aku tetap realistis. Jadi ya aku ngebayangin, oh ini bakal asik, bakal jadi pengalaman yang seru banget Ya. nih, karena kan ngerantau pertama kali gitu kan. Tapi aku tetap realistis kalau ya namanya juga kita ngerantau di negeri orang, bahasanya beda, kulturnya beda, sistem negaranya beda, pasti akan ada aja tantangan dan kesulitannya. Hmm. Jadi ya aku tetap realistis, walaupun asik pasti aku tetap aja bakal ngalamin kesulitan gitu. Hmm. Itu ekspektasi aku. Tapi aku tetap berekspektasi bahwa ini pasti akan seru. Serunya apa nih serunya? Jalan-jalan sama keluarga ke Seru karena ya pasti kita ngeliat dunia gereja. baru, ya kan? Ya pasti ada lah masa-masa jalan-jalannya juga pasti seru ya kan? Cuman ya itu lagi, aku tetap merasa ya pasti akan sulit juga lah, apalagi kita tinggal di rumah orang ya. Kalau au pair kan tinggal di rumah orang, pasti ya itu kesulitan tersendiri juga kan. Ada tantangannya juga kan. Hmm. Harus membiasakan diri juga kan gitu. Tapi Kalau buat teman-teman yang nonton, menurut kalian au pair itu apa sih? Coba bisa tulis di komentar. Bayangan kalian tentang au pair ini kayak gimana sih gitu. Dan kalau misalkan kalian mau bertanya juga nanti ke Maya gitu, nanti kalian di akhir bisa langsung bertanya ke Maya. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mai, bayangan kamu tentang au pair kan seperti itu, seru dan lain-lain. Tapi kenyataan yang terjadi di kamu itu seperti apa sih au pair-nya? Kan judul judul podcast kita itu kan kayak au pair jadi batu loncatan malah kena batunya. Kenapa ini maksudnya kena batunya itu apa gitu?
kena batunya kesannya kayak aku berbuat dosa besar gitu ya, jadi kena. Enggak sih, sebenarnya lebih ke yang terjadi, ternyata yang terjadi pada aku itu benar-benar di luar prediksi, di luar prediksi, di luar dugaan, benar-benar wow, di luar ekspektasi gitu loh. Wah, bener-bener deh. Aduh, kita santai aja kan ya Iya, ngobrolnya. santai aja. Iya. Maksudnya di luar prediksi BMKG-nya tuh kayak gimana gitu, Mai? Ini bisa dibilang seumur hidup tuh aku nggak pernah ngebayangin kalau akan mengalami hal tersebut. Kepikir Hmm. aja nggak pernah gitu loh. Pernah tahu hal-hal kayak gitu aja nggak pernah. Ya jadi Con- benar-benar di luar prediksi itu. Contohnya tuh kayak gimana gitu kalau boleh tahu. Contohnya, Au pair ini kan jaga anak gitu ya. Kita kan taunya tuh au pair ini jaga anak. Kita itu kayak jaga anak aja gitu. Yang terjadi ke kamu apa? yang terjadi ke aku itu, oke, kan aku sempat pindah keluarga kan. Sempat pindah Oh, jadi keluarga. kamu tuh keluarganya Mm-mm. dua pas au pair ini, tidak satu keluarga. Hmm. Iya, Alasan pindahnya kenapa tuh kalau boleh tahu dulu? kalau di keluarga yang pertama itu lebih ke alasan prinsip aku sih. Maksudnya eh, pada saat awal-awal, ya aku kan mention kan kalau ikut au pair, aku mention ke mereka kalau aku pakai hijab, sholat 5 waktu, terus aku even mention kayak aku makan cuman daging yang di toko Turki aja, jadi kalau kalian makan ya eh, aku jadi vegetarian aja gitu loh. Ya mereka fine dengan hal itu, tapi semakin lama perlakuan mereka ke aku itu kayaknya udah over, Hmm. dan ya aku merasa ya udah kesulitan aja gitu loh, sampai akhirnya kita tuh sampai di dalam perdebatan agama gitu loh. Iya, menarik juga ya. Hmm. Mereka tuh sampai sampai menjudge kayak aku tuh terlalu ekstrim dalam menjalankan agama aku gitu. Lucu aja sih sebenarnya, yang kita lakukan kan bare minimum ya, cuman bagi Hmm. mereka itu udah ekstrim banget kayak. Hmm. Iya, karena mereka bilang kayak teman-teman aku muslim tapi nggak ada yang pakai jilbab gitu loh. Terus kayak kalau misalkan kamu masih memegang prinsip-prinsip kamu gitu ya di Jerman, ya kamu nggak akan maju, nggak akan bisa maju gitu. Mereka sampai ngomong gitu. Terus mereka bilang kayak kita juga punya kitab tapi udah nggak kita pakai lagi karena itu udah expired ajaran-ajarannya gitu. Ya, Oh. ya panas dong. Ya kita panas dong. Dia ngomong kayak gitu kayak nggak berhak banget kan ngomong kayak gitu. Aku bales lah kayak aku nggak tahu ya kalau kitab kamu kayak gimana, tapi kalau di kitab aku ya Al-Quran itu isinya mengikuti perkembangan zaman gitu kan, ya nggak ada expirednya, sampai kapanpun aku akan berpegang teguh sama ajaran-ajaran yang ada di kitab itu. Terus kamu juga nggak berhak menjudge aku nggak akan maju kalau aku masih megang prinsip-prinsip aku gitu loh. Hmm. Ya udah, pada saat itu aku nekat, besoknya aku bilang ke mereka, besoknya aku nekat bilang ke mereka kayak aku mau pindah dari keluarga ini, aku udah nggak betah di sini. Walaupun aku ngomong gitu tapi aku juga tetap bilang terima kasih sih ke mereka, karena makasih juga sama kalian karena ya berkat kalian juga aku bisa ke Jerman kan, kalian udah ngundang aku ke Jerman, udah nerima aku, ya terima kasih, pokoknya terima kasih atas semuanya. Tapi yaudah, aku akhir bulan ini akan pindah. Itu kan Hmm. sebenarnya nekat ya, karena aku nggak tahu mau kemana, aku nggak, belum nyari-nyari keluarga kan. Akhirnya aku di dalam waktu singkat itu aku nyari-nyari keluarga, dan uh, tantangannya juga ada lagi gitu. Maksudnya lagi-lagi banyak yang terkendala karena misalkan, oh nggak bisa kalau misalkan kamu berhijab, atau kamu sholat 5 waktu kayaknya nggak bisa deh gini-gini. Nah, sampai akhirnya nemulah satu keluarga gitu kan. Mereka nanya alasan kepindahan aku apa. Ya aku jelasin kayak yang persis kayak aku jelasin kayak aku sempat juga berdebat agama sama keluarga aku, kayak kayaknya keluarga aku yang lama tuh udah nggak terlalu menerima aku gitu loh. Hmm. Terus terus mereka bilang lah si keluarga ini kayak, oh kamu tenang aja, kita itu orang muslim kok, walaupun kita nggak praktis gitu, maksudnya walaupun kita nggak sholat nggak apa, tapi kamu boleh tetap sholat di tempat kita, boleh tetap pakai jilbab, kalau makan halal kita bisa provide gitu loh. Terus ya udah, mungkin ya the power of kepepet ya, kayak karena aku nggak punya tempat tujuan lagi, mau Hmm. kemana coba kan, nanti mau luntang lantung di mana, nggak bisa. Ya udah akhirnya aku terima aja lah, terimalah keluarga ini. Ya udah enak masuk ke keluarga ini.
Jadi kalau boleh tahu nih, Mah, jadi sebelumnya itu keluarga kamu yang pertama ini dia orang Jerman asli, Jerman gitu? asli. Hmm. Tapi kalau Hmm. keluarga yang kedua ini bukan, Hmm. bukan keluarga Jerman. Tapi ternyata mungkin ini kita tidak bisa mengeneralisir gitu ya. Kalau misalkan orang Jerman itu sama aja semuanya kayak gitu. Kan kita mikirnya kayak orang Jerman kan open minded lah, kok mempermasalahkan ini. Ternyata ada juga ya yang Ternyata mempermasalahkan masih itu. ada, Ternyata, ternyata. ternyata memang untuk kita yang dihijab untuk mencari keluarga juga tantangan ya gitu. Apalagi kita Betul. yang mempraktekkan gitu kan, kita harus sholat 5 waktu. Mm-mm. Kadang para keluarga itu khawatir kalau misalkan lo sholat nanti yang ngejagain anak gue siapa. Betul. Padahal misalkan sholat kan cuma 5 menit, tapi ada juga yang itu tuh bagi mereka nggak Iya, bisa gitu ya. benar-benar. Benar. Kalau misalkan boleh tahu, Mai, pergantian keluarga itu gimana sih? Apakah memang harus ada, kan kalau misalkan kan jadi au pair, kita kan harus ada petrak dulu nih. Mm-mm. Kalau misalkan kamu ganti keluarga itu, gimana prosesnya? Ke keluarga aja langsung bilang doang secara lisan, atau kamu harus nulis something gitu, surat pengunduran diri, atau gimana? Aku, oh ya, jadi keluarga yang pertama itu tetap minta kayak, oke, iya nggak apa-apa, oke kamu keluar, tapi ya kamu tetap tulis kamu menyatakan ingin mengundurkan diri. Itu biasanya kayak Hmm. di 2 minggu sebelum kalian officially keluar lah dari keluarga Hmm. itu. Jadi aku tulis di kertas ya, dengan ini aku mengundurkan diri, aku tanda tanganin dan mereka tanda tanganin juga. Karena kalau nggak salah ya, kertas itu tuh dibutuhkan juga untuk nanti di family baru dan Hmm. unmelden gitu di kota Hmm. barunya ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah. Jadi Tapi ya kamu berarti, kayak gitu. jadi kamu berarti yang perpindahan keluarga satu ke keluarga dua tuh kamu nggak kabur langsung pindah, enggak Enggak, kan? Jadi kamu nggak mengikuti boleh kayak gitu. proses pengunduran diri secara benar gitu. Pertama ngomong dulu secara lisan, terus Mm-mm. tulisan, kemudian memang setelah tenggat waktu 14 hari kamu baru pindah ke Keluar. keluarga baru. Betul. Hmm. Nah, di keluarga baru ini Muslim. Muslim. Dia bilangnya Oh, muslim, jadi cuman nggak praktis aja gitu. jadi nggak ada masalah dong dengan keluarga baru ini. Apakah gimana nih kalau dibandingkan dengan keluarga yang pertama gitu? Oh, itu berarti 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 selesai dong masalah kamu. Kan masalahnya itu masalah kita di keluarga pertama itu kan masalah agama gitu ya. Dan Perlakuan mereka tuh keluarga ternyata kayak gitu, kayaknya karena mereka udah nggak terima aja gitu loh dengan prinsip aku, ternyata mereka nggak nyaman gitu. benar. Dan di keluarga kedua ini satu nih, kita satu agama. Berarti lebih ini dong, berarti udah nih masalah kamu itu udah selesai di keluarga pertama. Gimana nih di Sebenarnya keluarga kedua? ya, sebenarnya ya yang aku harapkan ya, ya aku dapatkan gitu ya. Kayak Mhm. ya sebenarnya iya aku lebih leluasa bisa sholat, lebih leluasa pakai jilbab, makan bisa apa tanpa khawatir gitu kan. Tapi ternyata wow, Apa nih? ternyata Ternyata wow di luar prediksi BMKG gitu kan. Jadi keluarga yang kedua ini ngasih probate site gitu, kayak masa percobaan mhm. seminggu. Jadi si ibunya bilang ini kayak, kamu cobain dulu seminggu di kita. Kalau misalkan kamu nggak betah, silakan pindah dalam waktu seminggu itu. Tapi kalau misalkan kamu dalam seminggu itu memutuskan untuk tetap tinggal di sini, ya udah nggak ada, ya udah kamu harus tetap di sini sampai masa au pair kamu habis. Jadi nggak ada namanya kamu tengah jalan mau berhenti. Saya nggak akan Hmm. terima itu gitu ya. Sebenarnya dari si ibunya ngomong gitu aja sebenarnya udah agak red flag sih menurut aku ya, ya, ya gitu. Oke, intinya seminggu pertama aku cobain, dan ya alhamdulillah di seminggu pertama tuh aku merasa kayaknya oh kayaknya aku betah di sini, karena aku pun nggak, maksudnya orangnya nggak marah-marah, nggak ngomel-ngomel. Kalau di keluarga pertama itu mereka tuh ngomel-ngomel, ibunya ya terutama ngomel-ngomel, marah-marah, berkata-kata yang tidak pantas ya. Aku juga kaget kan kalau yang di keluarga pertama, karena ya sebelumnya nggak pernah digituin gitu loh sama orang lain juga kan. Mhm. Walaupun aku tuh memaklumi karena keluarga pertama itu mereka kebetulan punya newborn, jadi mungkin ibunya kena baby blues gitu ya. Jadi ya mood swing lah ya. Oke. Ini Uh, marah-marah ke orang gitu. iya, nah sementara ya Marah-marah ke kamu. bener bener gitu. Sementara di keluarga kedua ya aku nggak, alhamdulillah aku nggak merasakan itu ya pas di seminggu pertama. Ya intinya seminggu pertama ya, jadi pada saat seminggu pertama ya aku akhirnya memutuskan iya nggak apa-apa aku tetap di sini gitu loh. Aku bilang ke mereka, ya udah kan,
seminggu 2 minggu itu masih lancar dan masih merasa nyaman, masih merasa kayak diterima gitu loh, kayak berasa part of family gitu loh. Oh, Gitu. akhirnya gitu ya. Betul, kayak dikasih love bombing istilahnya, bener. Namanya Ibu keluarga mereka tuh doang. istilahnya ngasih love bombing gitu lah ya. Tapi ternyata makin hari makin wow, makin wow. Kenapa emang? Kalau boleh tahu. Uh, intinya beban pekerjaan yang seharusnya bukan aku yang handle gitu ya, itu jadi aku yang handle. Masalahnya itu kalau bagi aku ya, itu tuh harusnya hal yang mereka lakukan sebagai individu, tapi malah aku yang harus melakukan. Kedua, mereka itu udah membatasi ruang gerak aku, dan Hmm, aku juga nggak ada privacy di sana. maksudnya gimana tuh? Kayak aku bener-bener dibatasi untuk berteman, itu aku dibatasi. Kayak aku nggak boleh punya banyak teman gitu istilahnya. Aneh kan? Aneh. Hmm. Terus nggak ada privacy, jadi aku nggak, kamar itu nggak ada kuncinya, aku nggak megang kunci. Oh, Jadi ya kalau si ibunya mau masuk kamar, ya lu masuk aja gitu. Aku kaget oh. juga kan, ya maksudnya aneh ya, bagi aku itu aneh ya. Terus pekerjaannya juga jadi aneh, dan aku merasa itu jadi kayak bukan, oh ini bukan au pair lagi, ini sih namanya. Apa? Kalau bukan open. Contoh pekerjaannya Udah apa satu aja? nggak usah diperjelas lah, teman-teman paham Hmm. lah. Dia intinya gini, ternyata keluarga ini tuh masuk dalam blacklist. Oh, oh. Jadi ya teman-teman bisa paham lah ya, ini keluarga masuk blacklist dan ini keluarga bukan berkebangsaan Jerman ya. If you know, you know lah ya. Iya. Jadi mereka bukan mencari au pair sebenarnya, tapi mencari lebih ke itulah ya, gitu. Gini guys, kenyataan pahitnya kadang memang kita kan mikirnya kita kan positive thinking ya. Oh, mungkin sama-sama muslim, mereka bisa paham ke kita gitu ya. Kita bisa saling menyayangi dengan landasan agama gitu, tapi ternyata itu bullshit. Jadi, Benar, ya karena kan ya walaupun mereka muslim, ternyata mereka nggak mempraktekkan. Ya jadi wah. Jadi kamu di keluarga kedua ini meskipun kamu diperlakukan secara tidak adil dan tidak semestinya, kamu bisa bertahan sampai akhir. Kenapa nih? Padahal kan memang kamu tuh kan pengen ke Jerman ini untuk kuliah. Kenapa kamu memutuskan untuk beresin au pair ini meskipun berat gitu? Padahal kan kamu punya pilihan untuk berhenti. benar. Sebenarnya Kenapa? lebih ke ya karena itu lagi ya, masih ada tujuan yang belum tercapai. Karena kan Hmm. aku emang niatnya mau tes student collect kan, mau kuliah ya berarti aku Hmm. harus tes student collect. Sebenarnya bisa aja sih berhenti, atau mungkin bisa aja pulang kali ya. Tapi kalaupun aku pulang, ngapain coba? Aku ngapain di Indo, akan ngapain? Toh ujung-ujungnya aku akan ikut tes ANP student collect kan di Jerman. Dan mungkin ini terdengar sepele dan sederhana. Jadi gini loh, pada saat au pair kan ya pasti aku di pertengahan tahun itu aku udah mulai apply untuk tes student collect kan. Dan pada saat itu aku udah dapet jadwal, aku akan ikut ujian offline di bulan Desember. Bulan Desember itu akhir akhir masa au pair aku lah. Jadi aku nyampe Jerman itu bulan Januari, dan au pair kan setahun, berarti selesai Desember. Jadi pada saat aku dapat jadwal ANP itu ujian masuk student collect ya. Pada saat aku dapat jadwal ANP di bulan Desember, ya itu kan masa selesainya au pair aku kan. Dan kebetulan rumah family ini itu tuh letaknya di tengah dan dekat dengan tempat ujian ini. Jadi aku mikirnya kayak ya udahlah, ditahan-tahanin deh. Karena kalau aku pindah, pertama susah lagi kan nyarinya. Kedua, aku nggak tahu aku bakal dapat keluarga yang di kota mana. Nanti aku tes ANP ini gimana bulan Desember kalau rumahnya jauh gitu kan. Jadi Hmm. pada saat itu aku ya udah deh, Bismillah, dikuatin ya Allah, tolong. Apalagi kalau misalkan ya, taruhlah nih misalkan ya, pada saat itu sih aku mikirnya gini, taruhlah misalkan aku hidup sampai umur 60 tahun, ya 7 bulan itu kan kayaknya
waktu yang singkat banget gak sih dibandingkan 60 tahun hidup. Maksudnya dalam 60 tahun hidup 7 bulan itu kan kayak nggak ada apa-apanya Hmm. kan. Jadi aku berpositif thinking bahwa yaudah 7 bulan itu cepet, insya Allah lewat lah, insya Allah bisa lah gitu. Walaupun ya sebenarnya pada saat masa tersebut ya, pada saat masa aku oper ya 7 bulan tuh rasanya lama banget kan, kayak kayak 7 tahun kali ya. Tapi ya udah, hal sesederhana itu sudah bisa cukup menguatkan aku untuk Hmm. bisa bertahan ya. Selain itu aku juga di alhamdulillahnya ya, maksudnya maha baiknya Allah, Allah tuh masih kasih aku beberapa kemudahan gitu ya, kayak aku dipertemukan dengan orang-orang baik gitu loh. Jadi kebetulan keluarga aku ini tuh dia punya kakak dan punya adik, dan kakak dan Hmm. adiknya itu punya au pair juga yang orang Indonesia juga, dan ya Diperlakukan senasib lah kita, sama. Oh. diperlakukannya juga sama. Jadi kita berbeda sepernasipan, dan ya mereka-mereka inilah yang jadi penguat aku juga gitu loh. Hmm. Aku dikuatkan juga dengan mereka. Maksudnya ya udah, mereka tuh bener-bener temen yang udah aku anggap keluarga sendiri. Apalagi mereka kan kebetulan umurnya lebih tua dari aku ya. Jadi kayak ya udah, kita saling menguatkan satu sama lain lah. Itu jadi ya alhamdulillah bisa bertahan. Ya Allah. Jadi memang tujuan kamu kan jelas gitu. Aku oper ini aku jadian batu loncatan supaya aku bisa Aufnahmeprüfung. Buat kalian yang bingung, Aufnahmeprüfung itu adalah ujian masuk student college gitu ya. Jadi kalau untuk kalian yang mau kuliah di Jerman, jadi kalian itu kalau misalkan lulusan SMA, SMK itu harus student college dulu. Dan untuk masuk student college dulu itu ada yang namanya Aufnahmeprüfung. Yang Maya juga salah satu tujuan oper ini supaya dia bisa Aufnahmeprüfung langsung di Jerman ya. Karena kalau dari Indonesia kan ribet ngirim-ngirim dokumennya ya dan sebagainya. Jadi itu yang bisa menguatkan kamu gitu ya, yang akhirnya apapun yang terjadi karena tujuan gue belum tercapai, tetep aja gitu. Iya, betul. Wah, Masya Allah gitu ya. Kalau boleh tahu nih, biarpun ceritanya nano-nano gitu ya, misalnya di cerita Maya itu ya bisa dibilang sebenarnya cerita umum ya, karena pada kenyataannya memang banyak yang seperti Maya, tapi tidak banyak yang mau open gitu, apa yang terjadi pada diri mereka. Meskipun segitu gitu ya, apa sih paling berkesan dari program ini buat kamu? Kayaknya aku gak bakalan lupa nih seumur hidup gitu. Apa ya? Ya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa jalan-jalan ya. Tapi gini loh, aku bisa bilang sebenarnya pengalaman oper aku tuh 80% duka-dukanya, 20% suka. Jadi ya teman-teman bisa Dukanya bayangin lebih lah ya. banyak ya. Iya, dukanya banyak banget. Tapi di 20% itulah ada banyak banget nikmat yang masih bisa aku syukuri, dan bahkan sampai sekarang tuh masih bisa aku rasakan gitu loh nikmatnya. Dan ya di 20% itu juga aku banyak belajar hal baru, insight baru yang ya aku bisa bilang au pair juga lah yang mendewasakan aku gitu loh. Hmm. Jadi aku banyak banget belajar hal baru, dan bahkan temen aku tuh sampai bilang ke aku, wah gila ya lu semenjak au pair berubah sih. Ya maksudnya bukan berubah ke arah yang lebih negatif ya, tapi ya lebih ke arah yang positif. Ya aku pun ngerasa ada perubahan sendiri gitu loh dalam hidup aku. Kayak ya aku bisa jadi lebih berempati sama orang lain, menghargai orang lain, dan atau sesederhana kayak kayaknya aku kalau jadi orang gak mau deh jadi orang yang kayak gitu. Atau ya hal-hal kayak gitu. Atau misalkan kayak karena kan kita au pair ya, kita ngeliat dong parenting mereka kayak gimana, apalagi aku sempat pindah keluarga, jadi aku ada perbandingan ya. Maksudnya dengan aku ngeliat aja aku kayak oh gitu ya. Oh berarti aku kalau punya anak nggak mau kayak gini. Mungkin kejauhan banget ya mikirnya, tapi Iya, iya, hal iya. kayak gitu kan nggak diajarkan dalam institusi pendidikan formal Hmm. gitu kan, dan belum Hmm. tentu kita dapatkan kalau misalkan kita stay aja di Indo, atau kalau misalkan Hmm. aku langsung kuliah gitu nggak ikut au pair dulu. Jadi kayak ya alhamdulillah lah ada aja yang bisa didapatkan ya pelajarannya dan hikmahnya gitu ya. Itu sih. Wow. Tapi memang benar ya, maksudnya kan proses au pair ini bisa dijadikan proses adaptasi. Seperti yang Maya bilang, kalau misalkan kan kalau untuk kita mau ke Jerman lama itu kita harus adaptasi dulu. Jadi kamu tuh adaptasinya udah jam masa au pair. Jadi pas kamu mempersiapkan untuk kuliah, ya tetap aja harus beradaptasi, tapi nggak harus dari awal lagi beradaptasinya gitu ya. Jadi udah kamu Bener, udah tahu karakter oh di Jerman tuh kayak gini ya, dan kamu juga udah lebih tahu kan gimana sih cara ngelamar ANV dari Jerman dan lain-lain gitu ya. bener-bener. Oh. Soalnya teman-teman aku, ya itu juga sih kemudahan yang aku rasakan adalah ya alhamdulillah ya.
Jadi pada saat aku student college, pada saat teman-teman tuh masih pada culture shock atau masih Mm-mm. bingung urusan birokrasinya gimana atau buka akun bank gimana, aku tuh udah bisa, ya udah lewat gitu masa culture shock aku, dan aku udah bisa fokus aja belajar gitu Kuliah. loh pada saat student college. Itu sih alhamdulillahnya kemudahannya yang aku dapatkan ya. Hmm. Oh, kita dengerin cerita Maya ya, ya Allah gitu. Ternyata memang au pair ini ya tidak hanya pelangi gitu, ada juga yang memang badai. Tapi seperti yang kaitan Maya Badai. tadi, di balik badai itu sebenarnya ada pelangi. Contohnya meskipun Maya susah banget gitu saat au pairnya, tapi pas student college, jadi kamu udah terbiasa gimana-gimananya gitu ya. Contohnya hal simple gimana kita cara membuka akun bank. Kan orang-orang nggak kepikiran ke sana ya. Tapi ternyata di Jerman itu ribet. Tapi karena Maya udah melakukan itu saat au pair, jadi saat student college langsung aja gitu bisa fokus Betul. buat kuliah. Nah, Alhamdulillah gitu ya. teman-teman, buat sekarang kita waktunya buat tanya jawab nih ke Kamaya. Buat kalian yang penasaran gimana sih proses perpindahan antara au pair untuk kuliah. Karena kan Mai, kebanyakan tuh orang-orang mikirnya itu dari au pair itu ya lo itu harus FSJ, Ausbildung, BFD atau apa. Tapi ternyata bisa juga ya kalau misalnya au pair ini dijadikan batu loncatan untuk sebelum kalian kuliah di Jerman. Jadi buat kalian yang mau bertanya, entah itu di platform musik atau di sini, kalian bisa tanya langsung. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk gitu ya. Mungkin sebelum bertanya itu aku ada pertanyaan nih, Mai. Aku penasaran. Untuk proses dokumen-dokumen kayak itu persyaratan dari au pair ke studium itu gimana sih, Mai? Ke student college? Karena kata ada yang pernah bilang katanya nggak bisa kalau au pair itu mau kuliah harus apa dulu sebenarnya gitu nggak sih atau nggak juga gimana sih Mai pengalaman Sebenarnya kamu. sama aja sih dokumen-dokumennya. Jadi gini loh, jadi sebenarnya ya kalau oper aku ya nggak jadi batu loncatan sih. Kenapa Beneran nih? gak jadi batu loncatan, cuman ya udah numpang lewat aja ya. Karena kodarullahnya adalah ya aku harus balik lagi ke Indonesia. Ah, plot twist. Ya udah dibilang gak jadi batu loncatan, udah cuman numpang berpijak doang. Ah, jadi kamu Nggak loncat-loncat ngurus banget gitu. ngurus Jadi studi aku dari ngulang Indonesia. lagi dari Indonesia, dan ya dokumennya sama sih kayak ijazah, rapot, translate, terus deposit, udah sih. Cuman karena ya aku bilang walaupun nggak jadi buat loncatan ya, tapi tetep lah ada kemudahannya karena pada saat au pair kan aku udah apply ya. Ya jadi aku bisa apply langsung dari Jerman gitu loh. Kayak misalkan ngirim dokumen-dokumen ke pihak student college-nya ya Bisa dari dari Jerman gitu Jerman. loh, dari pos Jerman. Kalau dari Hmm. Indo mungkin ya pakai DHL gitu ya dari Indo. Cuman kan kalau hari gini sih banyaknya yang udah nerima online sih ya lewat Hmm. UniAsis. Iya, jadi Ini teman-teman ada yang nanya. register di UniAsis, terus teman-teman cukup butuh scanannya aja gitu loh, dikirim nanti di Hmm. UniAsis. Nanti dari situ bisa kepake untuk apply ke beberapa univ, beberapa student Student gitu. college. Jadi meskipun kamu harus pulang dulu ke Indonesia, tapi kan berarti studiumnya itu nggak pakai agen nih, Mai. Enggak, Mandiri berarti. mandiri. Oh, karena yang kenalan aku tuh mereka tuh kuliah itu pakai agen kalau dari Indonesia. Ternyata kamu bisa mandiri juga ya, gitu. Kalau untuk proses juga sama aja ya berarti kalau mau mandiri dan agen juga ya. Lebih Justru baik lebih mandiri hemat, sih. lebih hemat. Karena mostly temen-temen aku itu yang pada pakai agen pun mereka bilang kayak nggak usah pakai agen. Karena emang bener bisa mandiri. Hmm. Hmm. Yang ngapain pakai agen kan? Eh, tuh guys, ngapain kalau pakai agen kalau bisa Au mandiri? pair juga Gitu. ngapain pakai agen? Iya, au pair juga semuanya. Kalau misalkan bisa mandiri, ya lakukan secara mandiri gitu. Ini ada yang bertanya nih dari Aime Gantri. S1 di Jerman apa ada uang depositnya, Kak? Mana Maya? Apa? Ada, ada. Jadi pilihannya antara kita nyerahin uang deposit Hmm. atau pakai Verpflichtung Erklärung. Nah, kadang-kadang nih ada teman-teman yang misalkan ya beruntung gitu ya, family-nya mau mensponsori dia pakai Hmm. Verpflichtung Erklärung itu. Jadi kalau Hmm. teman-teman misalkan dapat Verpflichtung Erklärung dari guest family, ya udah teman-teman nggak usah pakai deposit lagi.
Kalau buat yang nggak tahu, Verpflichtung-Erklärung itu adalah surat jaminan gitu ya dari orang Jerman. Oh, paham paham. Jadi memang nggak harus uang rekening. Berapa sih? 11 ribuan ya Kayak sekarang? kalau Berapa sih, sekarang Mai? Kalau boleh tahu? 11 ribuan ya kalau sekarang ya. 11.000 euro ya kawan-kawan. 11.000 euro, tapi bisa itu tuh bisa digantikan dengan Verpflichtung-Erklärung atau surat jaminan. Betul. Kalau misalkan untuk student college dulu kan, Mai, kamu kan student Mm-mm. college. Itu bedanya sama sekolah di Indonesia gimana sih, Mai? Kan kalau student college ini bukan kuliah ya, belum kuliah Belum. ya. Ini kan kayak proses ya sekolah lagi ya setahun gitu kan. Gimana Benar-benar. sih, Mai? Bisa diceritain sedikit? Kalau student collect itu kalau di ya SMA kelas 13-nya lah ya. Mm, Atau mungkin mm. kayak TPB-nya lah ya. Kalau misalkan di UNIF tuh biasanya suka ada fase TPB tuh. Kayaknya mirip-mirip TPB lah student collect. Itu pelajarannya sama kayak pelajaran SMA tapi lebih dalam lagi. Dan Hmm, ya karena sistem belajar Indonesia dan Jerman itu beda, ya alhamdulillah sih. Kalau aku sendiri ya, di student collect tuh jadi berasa belajar lagi dari awal. kenapa tuh? Karena karena gini, waktu mungkin karena aku di SMA itu nggak terlalu yang ambis dan nggak yang terlalu merhatiin banget. Jadi pada saat student collect tuh aku jadi kayak, oh gini ya, jadi belajar ulang lagi karena mereka itu benar-benar menerangkan awal Konsep gitu mulanya ya. sampai akhirnya Hmm, gitu. Jadi kayak apalagi waktu ya aku ingat banget waktu SMA itu aku pelajaran fisika itu selalu remet. Tapi pada saat student college aku baru ngerti, oh ternyata gini ya pelajaran fisika. Oh ternyata gini, oh gini. Jadi dan sekarang jadi aku nggak benci lagi sama pelajaran fisika gitu. wow. Iya, jadi Wow. iya. Jadi aku baru paham, oh pantesan aja kali ya kita disuruh ikut studcall gitu. Karena memang kita kan dari negara ketiga di mana mungkin kualitas pendidikan kita nggak jelek-jelek banget sih, cuman ya kalau Enggak kok dibandingkan kita sama Jerman, kita layak ya bersaing kok. iya kalau kalau misalkan dibandingkan sama Jerman, ya nggak bisa dibandingkan gitu. Maksudnya kita memang harus ada adaptasi dulu. Jadi buat yang SMA, SMK itu makanya ada student college ini. Selain untuk memenuhi persyaratan karena kalau di Jerman itu kuliah harus 13 kelas 13, ini juga kan bagus ya buat kita sendiri gitu. Supaya Bener, kita tahu gimana sih cara belajar orang Jerman bener. itu. Karena memang Dan lebih berbeda. diasah untuk critical thinkingnya gitu loh. Mhm. Jadi sebenarnya masa student college tuh kita lebih guru-guru tuh lebih menekankan cara kita berpikirnya. Hmm. Jadi kita lebih diasah untuk berpikir kritis supaya nanti pas uni tuh ya nggak kaget gitu loh. Hmm. Karena kan masalahnya itu kan salah satu masalahnya itu kuliah di Jerman itu susah. Kan tadi ada yang nanya, susah nggak Kak kuliah di Jerman? Kalau teman-teman aku ngomongnya pada susah gitu. Mungkin ini juga apa ya? Ya karena perbedaan pola pikir sih sebenarnya. Kita kan di Bener, Indonesia kebanyakan kita kalau nggak belajar itu terbiasa disuapin, gitu kan. Maksudnya kita tuh kayak disuapin. disuap. Tapi kalau di sini kita harus nyari sendiri gitu. Betul. Tapi bisa kok guys, lihat Kamaya juga bisa, kalian juga bisa. Terus pokoknya Bisa kok bisa insya Allah. bisa insya Allah. Itu buat ada yang mau bertanya lagi nih di sebentar ya, sebentar ya, Maya. Kita baca-baca dulu pertanyaannya. Tapi kalau misalkan tadi udah dijawab, ada beberapa yang udah kejawab pertanyaannya tadi sambil kita ngobrol-ngobrol. Jadi kalau misalkan sekarang nanti Maya kuliahnya Oktober nih. Iya insya Allah. Gimana persiapannya? Udah deg-degan? Deg-degan banget nih camaba aku tuh Jurusan apa teknik sekarang, Maya? pangan. Oh, teknik pangan. Nanti kita undang lagi Kak Maya setelah mulai kuliah ya. Ceritakan kuliah teknik pangan di Jerman. Nanti mungkin Maya bisa bikin resep Boleh deh, boleh. resep baru lagi. Karena kan yang kalian tahu nih resep Indomie, bukan Indomie, resep mie terkenal gitu ya. Yang itu tuh diciptakan sama orang teknik Oh, pangan. Kita tunggu nih nanti Maya akan menciptakan apa nih gitu. Kemaslahatan umat kan itu sebenarnya betul, itu yang betul. bisa bikin Kan mie kita instan harus ini Mai bermanfaat ya bagi gitu. orang lain. Betul guys. Kita udah jawab ya tadi deposit memang harus ada deposit ya kalau untuk kuliah di Jerman.
Oh ini kayaknya ini teman kamu nih, Ma. Ini kayak Sophia, kata Sophia, proud of you. BTW Eh, dia nanya nih kalau S2 nah, prosesnya sama gak sama S1. gimana nih? Maya punya sedikit. Jujur aku nggak belum S2 ya, tapi prosesnya beda. Maksudnya prosesnya beda. Kalau S1 kan kita harus stud call dulu kan. Tapi kalau S2 ya enggak. Ya S2 ya apply aja. Kalau mau beasiswa juga banyak kan, insya Allah banyak. DAAD gitu. Jadi ini fun fact juga ya, kalau di Eropa, di Jerman lebih tepatnya, itu beasiswa ini lebih banyak untuk yang master daripada untuk S1. Mm-mm. Jadi untuk S1 ini kadang ada beasiswa tapi yang dikeluarkan oleh stiftung-stiftung tapi tidak full funded, cuman kayak parsial atau bagian. Ya guys, memang Dan butuh S2 modal. pakai bahasa Inggris juga banyak kan. Kalau S1 ya Hmm. mostly pakai bahasa Jerman. Kalau untuk kuliah ini apa nih, Mai? Kamu harus menyantumkan sertifikat juga nggak sih ke Uni atau nggak usah? Sertifikat apa tuh? Bahasa. Enggak. Karena kan tujuan kita ikut student college juga supaya kita memperoleh bahasa sertifikat bahasa C1. Hmm. Jadi kita itu setaranya sama DSH ya, kalau nggak salah ya namanya. Ya Hmm. jadi ya dengan sertifikat yang kita peroleh dari student college ini, ya kita udah memenuhi syarat untuk masuk univ di Jerman ya. Istilahnya ya kita udah C1 gitu istilahnya ya. Walaupun ya nggak tahu ya, aku beneran C1 atau enggak. Yang penting yang gini, kan yang penting secara kertas udah C1. Nggak bisa diperdebatkan lagi. Kalau misalnya ada yang diperdebatkan, kamu tunjukin aja nih. C1 nih. Karena ini ada Itsina, kita guys sebelum tutup, dua pertanyaan lagi nih akan jawab, tapi yang relevan sama Kak Maya ya. Ini Maya, kamu kampusnya di mana sih Kak Maya sebenarnya? Di yang apa kampusnya? Pas turun college apa pas univ nih? Sekarang Di universitas nanti. TU Berlin, Technische Universität Berlin. Oke okay, guys, jadi mungkin Kak Maya jadi gantinya Gita Saf. Gita Saf kan dulu kuliah di Berlin. Karena Dia ini di Kak FIP Mazaya tapi bukan TU. Prayo University ya. Guys, gitu aja ya untuk kali ini. Nah, untuk Kamaya nih, tips nih buat temen-temen yang mau kuliah juga ke Jerman gitu. Kalau misalkan sepengalaman Maya, apa sih yang harus dipersiapkan gitu oleh temen-temen? Kuliah Heeh. yang harus dipersiapkan. Yang mau kuliah di Jerman gitu, sepengalaman Maya. Pokoknya siapin mental ya. Siapin kuat-kuatin mental, kuat-kuatin iman. Dan uh, apapun itu bisa dilakukan sendiri sih. Maksudnya nggak perlu pakai agen juga nggak perlu gitu loh. Hmm, Dan gali informasi sebanyak mungkin, insya Allah bisa sih. insya Intinya Allah. dan ini lagi sih kuat-kuatin pendirian biar nggak melenceng-lenceng gitu, biar lancar. Hmm. Ini yang perlu banget bener kuatin pendirian guys, itu kata Kak Maya. Kalau gitu satu kata say hello, say thank gitu buat teman-teman. Maya salam-salam gitu sebelum kita udahan. Iya, terima kasih sudah diundang. Dan BTW dari cerita aku itu aku nggak bermaksud menakut-nakuti ya. Kayak, Iya, iya. enggak sama sekali. Dan hal Untuk kayak gitu tuh ini kok nggak banyak gitu loh. 1001 ya, Mai. Iya. Jadi Jadi nggak banyak kok yang mengalami hal yang kayak aku itu. jadi buat teman-teman nih, kita itu sharing ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi kita untuk memberikan insight baru bahwasannya kenyataan seperti ini tuh ada gitu loh. Jadi kita lebih bersiap gitu. Seperti tadi kan udah jelas sama Maya, bagaimana sih cara apa ya, untuk tahu GF ini red flag atau enggak gitu. Yang tadi kan contohnya GF Maya yang bilang seminggu dulu kamu di sini terus nanti kamu gak boleh keluar-keluar. Itu kan udah kayak, lah kenapa? Ada apa yang terjadi? Itu bisa dijadikan sebagai sinyal, oh berarti GF ini tidak baik. Gitu aja sih guys dari aku. Terima kasih juga buat Maya yang udah mau Sama-sama. sharing dia ya cerita episode 10 ini. Buat teman-teman juga yang gabung dari awal, thank you banget. Yang misalkan teman-teman yang baru gabung sekarang, kalau teman-teman bisa nonton
nih rekamannya di Reels @ohyasiho atau di @ohyacerita_rc. Gitu aja dari aku. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Aku juga. Lancar terus kuliahnya Amin, buat Maya. makasih. Kita undang lagi di Ohya Cerita episode berapa nanti, ratusan mungkin puluhan, buat Mantap, Maya mantap. menceritakan pengalaman kuliahnya sebagai mahasiswi teknik pangan. Kita tunggu karya-karya Kak Maya. Buat BTW guys, kalian bisa follow juga akun Kak Maya karena Kak Maya ini suka masak. Sebutin dong, Mai. Kalian bisa follow ya akun Cooking Maya. Ayo dukung Dukung aku ya, Maya, dukung aku. dukung Maya untuk menjadi chef Iya. chef online Iya, ternama. Gitu aja dari dukung Teh aku. Sinta juga ya. Bentar Terima lagi makin kasih. terkenal. Nanti deh, kayaknya kita ngobrol ini di luar. Gitu aja ya Maya. Terima kasih. Makasih juga Wassalamualaikum Kak Sinta. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. sebelumnya sebutin tagline-nya. Oh ya cerita. Terlepas dari apa dan siapa, semua punya cerita. Makasih. Lancar-lancar ya, Iya, Mai. Kak Sinta Assalamualaikum. juga. Waalaikumsalam. Ini gimana ya?